Shalom, bersama Kelapa Sukacita. Saya menyampaikan berkat firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali seluruh pelayanan di hari ini, sebagai orang-orang percaya, kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur di saat siang hari yang berbahagia ini. Kami ada dalam suasana sukacita ketika kami melaksanakan aktivitas dan kerja kami. Dan kami akan siap untuk juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat-Mu kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu memberitakan firman Tuhan di hari ini. Meminta hikmat dari Allah bagi hamba-Mu. Tapi kami semua yang mendengar akan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kami semua. Demi Kristus Yesus firman-Nya hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan di hari ini dari Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Yang demikian bunyinya, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak terhadap berpaling ke belakang. Aku memberiku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut jenggotku. Aku telah membunyikan mukaku ketika aku dia, dan aku lakukan di belah-belah. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab aku tidak mendapatkan noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti teguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan melompat malu. Dia yang takkan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita sambil bersama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan burut seperti pakaian yang tak asing. Ingat akan memakan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia Bapak Ibu saudara-saudara mendengar firman Allah serta mendengar dan melakukannya hari ini pas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayat ke-9, dengan tema khotbah kepada kita di hari ini, demikian bunyinya, keselamatan bagi orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua hal penting yang kita renungkan berkenaan dari kitab Yesaya pasal 50, khusus ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Bagian yang pertama, ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Allah mempersiapkan Yesaya untuk takkan keselamatan bagi umatnya Israel dengan cakap dan berani untuk lewat jika ia harus menyatakan A, tapi juga jika ia telah menyatakan B. Allah juga memanggil Yesaya di dalam situasi umatnya yang tadi, supaya mereka harus betul-betul setia kepadanya dalam seluruh tindak, dalam laku dan kehidupan mereka sebagai umat Allah. Dalam situasi itulah Yesaya dipanggil oleh Allah. Ketiga, Yesaya berada dalam pembuangan. Yesaya minta kepada Tuhan, dia harus tampil dan berani dan gagah, dan ia menyampaikan apa yang dia harus katakan
kepada umatnya. Dan ia minta sesungguhnya dari Allah tentang keberanian yang ia sampaikan kepada umatnya. Jika tetap umatnya salah, ia menyampaikan tetap salah. Dikalah umatmu melakukan hal yang baik, ia juga menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka tetap hidup setia kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian yang kedua, Yesaya juga dipanggil oleh Tuhan dan ia minta kepada Tuhan secara pribadi menyangkut kehidupan umat Israel yang tadi, di mana mereka tidak setia kepada Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, sekalipun mereka dipanggil sebagai umat Allah. Yesaya melihat umat Israel yang tadi dan ia minta kepada Tuhan supaya diberi kekuatan, keteguhan hatinya untuk menghadapi umat Israel dalam sikap moral yang tidak setia di hadapan Allah. Yesaya minta kepada Tuhan supaya ada kekuatan, sebagaimana lukiskan ia sebagaimana batu dan gunung keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian yang kedua dari ayat 7 hingga ayat yang ke-9, Yesaya minta kepada Tuhan dalam hidupnya supaya ia tetap tampil sebagai seorang yang kokoh dan berani, tapi juga Tuhan berikan kekuatannya kepadanya. Sekalipun ia menghadapi umat Israel yang tadi yang tidak setia kepada Tuhan, ia yakin dan percaya bahwa Tuhan memanggil dia dalam situasi itu. Tuhan menetapkan dia sebagai seorang nabi, tapi juga sebagai seorang pemimpin umat yang memimpin umatnya. Dalam gaya dan kepribadian Yesaya, ia diminta oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan Allah. Ia akan datang bagi bangsa-bangsa selain umat Israel, tapi juga kepada semua bangsa yang ada di sekitarnya. Sekaligus ia menyatakan tentang tahun rahmat Tuhan dalam hidup dan kehidupannya, supaya Israel kembali menyatakan dirinya kepada mereka sebagai umat Tuhan dan mereka menyadari mereka tidak lagi berbuat dosa di masa lalu, sekalipun Yesaya berada bersama-sama dengan mereka dalam situasi di masa pembuangan itu. Yesaya minta kepada Tuhan ada keteguhan diri bagi Yesaya untuk mengingatkan mereka untuk kembali tetap ada sebagai umat pilihannya. Yesaya juga minta kepada Tuhan supaya ia tetap ada bersama-sama dengan mereka. Ia menyampaikan tentang keselamatan Tuhan yang berlangsung, supaya mereka tidak lagi berbuat dosa lagi di masa lalu, dan mereka kembali menyadari mereka dan mereka sesal dan malu, dan mereka datang di hadapan Allah dan mereka mohon ampun. Bagian yang terakhir, Yesaya minta kepada Tuhan hanya satu, pertolongan yang ia nyatakan dari Allah kepadanya, supaya ia tetap ada dalam situasi di tengah-tengah umat Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman hidup Yesaya di tengah-tengah umat Israel, tapi juga pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat Kristen, kita tahu tentang kehidupan umat Israel dalam sejarah, mencatat dalam suka dan duka mereka yang seringkali dipanggil sebagai umat pilihan Allah, tapi juga mereka tidak setia dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai umat Tuhan. Tetapi juga Tuhan memberikan kasih sayang kepada mereka sebagai bangsa pilihannya melalui mereka yang telah ditunjuk sebagai nabi. Misalnya Yesaya telah ditunjuk untuk membawa bangsa ini keluar dari tanah tempat perbudakan, tapi juga ketika ada di pembuangan dan kembali ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan Allah kepadamu. Dari firman Tuhan dari Yesaya pasal 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 dengan tema khotbah di hari ini, keselamatan bagi orang-orang pilihan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pasti kita sebagai persekutuan orang-orang yang percaya, umat Kristen, kita juga membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan pasti setiap orang juga membutuhkan keselamatan sebagai umat Allah. Itu sudah tentu. Apakah dalam hidup dan kehidupan kita harus menyatakan tentang keselamatan, terutama diri kita, tapi juga hati kita kepada Tuhan. Dari firman Tuhan di hari ini, ada dua hal penting yang juga kita renungkan berkenan Yesaya dalam situasi umat Israel sebagai seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan, tapi juga menyatakan tentang tahun rahmat Tuhan yang akan datang
dalam keselamatan Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Yang pertama, kita belajar pengalaman hidup bagaimana Yesaya dipanggil oleh Tuhan dalam situasi Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Kita belajar bagaimana sosok Yesaya, tapi kita juga menjadi orang-orang yang terpanggil sebagai seorang nabi, sebagai seorang diutus, tapi juga sebagai umat pilihan Allah yang belajar tentang memahami tugas dan panggilan sebagai umat Tuhan. Kita ada untuk menjadi contoh bagi semua orang, tapi juga kita belajar untuk dengar-dengar dan setia kepada Allah. Kita belajar juga bagaimana menyatakan keselamatan Tuhan yang sedang akan datang dan berlangsung dalam hidup dan kehidupan kita. Kita undang roh hidup supaya kita tetap dibarui dalam hidup dan kehidupan kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Yang kedua juga kita belajar juga bagaimana menjadi orang-orang yang menyatakan jika tetap salah, tetap salah. Jika tetap benar, tetap benar. Artinya sesungguhnya yang kita miliki dari Allah, kita lakukan itu sebagai tugas dan panggilan kita sebagai umat Tuhan. Kita menyadari bahwa kita dalam dunia yang penuh dengan berbagai problematik perkembangan zaman yang berubah. Tapi kita harus hidup untuk menerima roh dalam hidup dan kehidupan kita. Roh yang datang dari Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia kepadanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dapat di hari ini menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kita. Kita akan belajar bagaimana Israel punya pengalaman dengan Tuhan. Tapi kita juga disebut Israel baru untuk menjadi umat pilihan Allah. Tapi juga menjadi orang-orang yang masuk dalam barisan dalam rangka menyambut keselamatan Tuhan yang akan datang. Kita berada dalam situasi yang kita yakin percaya kita akan meninggalkan bulan yang kita lewati dan kita berada di bulan Desember. Hari ini kita berada pada tanggal 1 Desember 2021. Ada berkat-berkat Tuhan bagi kita jika kembali kepada Bapak Ibu dan saya untuk kita menjadi berkat dan kita menjadi sebuah berkat dalam bentuk kemuliaan Allah yang akan datang. Tuhan memberkati kita atas firman-Nya. Tuhan mengasihi mereka yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan Bapa di surga, kami menyadari memang kami jauh akan kebenaran firman-Mu. Tetapi di hari ini Tuhan telah memanggil kami dan Tuhan telah mempersiapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang umat kepunyaan Allah yang telah ditebus. Kami ada dalam satu persekutuan sebagai hamba-hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Kami ada dalam suasana sukacita, kami meninggalkan bulan November dan memasuki bulan yang baru di bulan Desember. Hari ini kami memasuki tanggal 1 Desember 2021 dan kami berada di masa raya Advent yang pertama. Tuhan memberkati kami semua supaya kami hidup dan setia kepada-Mu ya Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sebagai hamba-hamba-Mu yang ada dalam kelas sukacita, sebagai pendeta, baik sebagai Bapak, Ibu, tapi juga sebagai kru yang meliputi. Tuhan memberkati kami semua agar kami tetap ada menjadi bagian sebagai hamba-hamba-Mu. Kebenaran firman Tuhan kami telah sampaikan. Tuhan menggenapi semua itu bagi mereka mendengar dan melakukannya. Inilah doa dan syukur yang kami bawakan di saat siang hari ini. Ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.